pada tahun 2019 terjadi polarisasi yang sangat tajam, Pak. Ya, ya. Masyarakat terbelah, masyarakat. Bahkan hingga kini masih ada polarisasi itu, Pak. Menurut Anda bagaimana, Pak, dengan 2024 yang akan datang? Saya garis bawahi di sini adalah mereka tidak menyebarkan informasi tentang visi misi calon presiden, tidak menyebarkan informasi tentang program-program presiden, tetapi mereka cenderung menyebarkan berita-berita yang bersifat pribadi, hoax, membuat konten-konten palsu, foto-foto editing, membawa-bawa masalah suku, agama, ras, bahkan sampai kepada persoalan-persoalan yang sebenarnya jauh sekali dari sebuah kompetisi. Mereka produksi dan mereka distribusikan, dan kemudian ini digulung oleh kelompok-kelompok tertentu yang tentunya membuat suasana menjadi panas. Tangkap saja, adili. Selamat malam untuk pemirsa semua. Salam sehat selalu. Sukmo Channel. Pada kesempatan ini, pada malam ini, saya bersama Bapak Sukmo Harsono. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Pada kesempatan ini, saya pengen ngobrol-ngobrol sama beliau. Boleh. Ya, jadi beliau ini adalah politisi dari Partai Bulan Bintang. Betul ya. Jadi terima kasih waktunya. Sama-sama, Mas malam ini. Nano. Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol nih, Pak, pengen tanya-tanya ya mengenai yang sekarang ini kan lagi ini, Pak, lagi suasananya lagi cocok kali, Pak, untuk ngobrol seperti ini. Ya, jadi mengenai politik, Pak, ya. Boleh. Tentunya boleh. Bapak ya udah bidangnya lah. Iya. Ya, jadi pada kesempatan ini kami pengen ngobrol-ngobrol, Pak. Ya, seperti itu. Jadi gini, Pak, kurang dalam 2 tahun akan masuk pemilu serentak, Pak. Pemilu presiden, untuk pemilihan presiden, legislatif, DPD, gubernur, bupati dan wali kota, Pak. Betul ya. Ya. Khususnya pemilu presiden nih, Pak. Pada tahun 2019 terjadi polarisasi yang sangat tajam, Pak. Ya. Masyarakat terbelah, masyarakat. Bahkan hingga kini masih ada polarisasi itu, Pak. Menurut Anda bagaimana, Pak, dengan 2024 yang akan datang, Pak? Oke. Makasih, Mas Nano. Saya sependapat bahwa pemilu tahun 2019 itu memang sampai dengan sekarang masih meninggalkan jejak. Jejak salah satunya adalah jejak negatif, yaitu adanya polarisasi atau perpecahan di antara masyarakat luas, di antara kelompok, di antara teman, bahkan sampai dengan di tingkat keluarga, yang disebabkan oleh perbedaan pilihan yang dikarenakan adanya ketidaksamaan dukungan kepada calon presiden. Nah, polarisasi yang terjadi pada pemilu 2019 ini suatu peristiwa yang menurut saya sangat berbahaya dan tidak boleh terulang pada pemilu tahun 2024. Di mana dukungan yang muncul dari sekelompok pemilih, dukungan yang muncul dari sebagian simpatisan calon presiden, mereka mencoba mempengaruhi masyarakat dengan cara membuat narasi-narasi yang dikemas menggunakan berbagai macam saluran media sosial seperti Twitter, YouTube, kemudian video-video pendek yang ditayangkan di YouTube, disebarkan melalui WhatsApp dan berbagai macam instrumen yang lainnya yang isinya cenderung untuk mengkorek-korek, mengangkat-angkat, mencari-cari, dan kemudian menyebarkan informasi yang keluar dari konteks kompetisi antara calon presiden.
saya garis bawahi di sini adalah mereka tidak menyebarkan informasi tentang visi misi calon presiden, tidak menyebarkan informasi tentang program-program presiden, tetapi mereka cenderung menyebarkan berita-berita yang bersifat pribadi, hoax, membuat konten-konten palsu, foto-foto editing, membawa-bawa masalah suku, agama, ras, bahkan sampai kepada persoalan-persoalan yang sebenarnya jauh sekali dari sebuah kompetisi, mereka produksi dan mereka distribusikan. Dan kemudian ini digulung oleh kelompok-kelompok tertentu yang tentunya membuat suasana menjadi panas. Adanya polarisasi ini kemudian mengakibatkan masyarakat menjadi terpecah. Tentu antara pendukung si A dan si B, ya kan, tidak akan saling menerima. Si A memulai duluan misalnya, atau si B yang memulai duluan, dibalas dengan narasi tandingan, dan kemudian si B memproduksi hal yang sama, atau si A kemudian memproduksi lagi hal yang sama, dan terus berkelanjutan. Dan bahasa-bahasa yang diciptakan itu memang benar-benar menciptakan hati itu menjadi panas. Menjadi panas. Sehingga kesabaran masyarakat untuk bisa menerima bacaan-bacaan yang dia dapatkan itu tadi, konten-konten yang diterima itu tadi, sudah di luar batas. Sudah di luar batas. Nah, makanya kemudianlah terjadi polarisasi yang sedemikian tajam pada tahun 2019. Sampai sekarang jejaknya masih tersisa. Padahal semua tokoh nasional, semua tokoh masyarakat sudah menghimbau. Sekarang ini nggak ada lagi cebong, sekarang ini ada kampret. Sekarang ini yang ada adalah kesatuan. Kesatuan dua tokoh bangsa yang pada waktu itu berkompetisi, yaitu antara Pak Presiden Joko Widodo dan Menhakam Prabowo sekarang ini, ya kan? Dalam satu kesatuan di pemerintahan. Sudah menjadi sebuah tokoh nasional yang bersatu, ya kan? Seharusnya pendukungnya pun sudah demikian kan? Sudah kembali mix di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya yakin sebagian besar pada pendukung ini sudah mix. Kan mereka berangkat dari kantor yang kemungkinan sama, dari organisasi yang sama, dari kelompok masyarakat yang sama, desa yang sama, kabupaten yang sama kan itu. Dan mereka sekarang sudah cair, mereka sudah tidak lagi mempersoalkan masalah itu kan itu. Tapi memang masih ada satu dua yang masih menggunakan bahasa-bahasa semacam itu. Itu saya katakan tadi, meninggalkan jejak. Nah, ini yang saya khawatirkan, bukan saya khawatirkan, ini yang saya harapkan tidak lagi terjadi pada tahun 2019. Bagaimana supaya tidak terjadi kan gitu? Dari hari ini masyarakat benar-benar harus menempatkan kontestasi Pilpres ini sebagai ajang mencari nahkoda bangsa yang akan membawa bangsa Indonesia dalam tataran kemajuan dalam negeri maupun kemajuan di dalam hubungan internasional yang sangat baik. Itu yang harus kita cari. Nah, mana di antara kandidat-kandidat ini yang menyampaikan visi misi, menyampaikan program, kaitannya dengan mensejahterakan masyarakat secara umum di dalam negeri, dan meningkatkan hubungan yang sangat baik di tingkat internasional, mampu mengantisipasi perkembangan zaman, mana yang programnya paling baik. Nah, narasi-narasi inilah yang kemudian harusnya kalau mau dipotong-potong, disebarkan pendek-pendek, ya isinya adalah visi misi dan program. Jangan pernah lagi memproduksi. Nah, ini yang saya bahayakan adalah adanya produksi rumahan, adanya produksi pribadi yang membuat konten-konten yang keluar dari visi misi seorang calon presiden. Dia akan mengkorek-korek perjalanan hidup calon presiden tersebut, mencari-cari kesalahannya, mencari-cari kejelekannya, ya kan? Kemudian diproduksi, ditambah-tambahi, bahkan kemudian difitnah kiri kanan, suku, agama, rasnya, dan segala macam. Kalau masyarakat dari sekarang menyadari bahwa peristiwa tahun 2019 adalah peristiwa yang pertama dan terakhir, mestinya tahun 2024 tidak perlu lagi terjadi yang semacam itu. Itu menurut saya. Ya. Kemudian Pak, Bapak kan sebagai politisi, Bapak politisi. Terus bagaimana Pak cara untuk menghadapi, meminimalisir yang tadi itu Pak? Gimana cara? Gimana? Seperti apa Pak? Ya, sebenarnya tidak ada cara yang pasti ya untuk bisa meminimalisir munculnya polarisasi dalam masyarakat. Nah, selama polarisasi yang muncul adalah bersifat positif, kita tidak masalah. Ya kan? Kita tidak masalah. Yang kita hindari adalah polarisasi yang tadi itu, mengangkat isu-isu, memproduksi konten,
memproduksi isu yang kemudian keluar daripada visi misi dan program seorang calon presiden yang memunculkan amarah, memunculkan emosi dari pihak yang kemudian secara tidak langsung diserang oleh konten-konten tersebut. Itu yang pertama. Polisi dalam hal ini menurut saya mulai hari ini cybernya mulai harus ditingkatkan. Bekerja sama dengan Kominfo, setiap konten-konten yang muncul di masyarakat yang cenderung menimbulkan hasutan, memecah belah, ya kan? Menimbulkan ujaran kebencian, maka kepolisian, Kominfo harus menggunakan kemampuan teknologi untuk secepatnya men-take down atau men-stop sebaran daripada video-video tersebut. Bila mana perlu, dilacak nomor-nomor yang memproduksi tersebut, nomornya diblok, dinonaktifkan, supaya dia tidak lagi membuat konten-konten yang semacam itu. Karena pemerintah dalam ini memiliki kemampuan untuk melihat jejak digital. Pertama kali video itu beredar, itu dari nomor telepon yang mana, ya kan? Nah, ini menurut saya secara teknis itu dulu yang harus dilakukan untuk mencegah, ya kan, atau meminimalisir tadi. Nah, yang kedua, partai politik sebagai salah satu penyumbang informasi terbesar kepada para pendukungnya yang jumlahnya jutaan tadi, juga harus mendakwahkan kepada para pemilih, kepada para kader dan anggotanya, ya kan, untuk mengajak kepada masyarakat luas agar di dalam menyikapi sebuah konten atau sebuah berita yang bukan dari sumber-sumber resmi mainstream, media-media mainstream, maka tidak boleh dipercaya. Harus dikatakan kepada mereka. Bukan hanya tidak dipercaya, juga jangan mereplay, jangan memforward, atau jangan ikut-ikut kemudian menyebarluaskan berita-berita, konten-konten yang memang justru kecenderungan adalah mengadu domba, menimbulkan emosional di dalam tengah-tengah masyarakat, baik dari kelompok-kelompok tertentu ataupun dari pendukung-pendukung tertentu. Ini sifatnya adalah himbauan, ini sifatnya adalah mengajarkan kepada masyarakat. Dan ini saya katakan tadi hanya bisa meminimalisir. Apakah bisa men-stop? Saya kira tidak. Tetapi harapan saya 2024 produksi dari konten-konten yang negatif ini akan mengalami penurunan yang sangat tajam dengan cara tadi itu. Satu, pemerintah dalam hal ini, kepolisian dan Kominfo benar-benar memiliki alat untuk men-take down secara cepat, memutus komunikasi pemilik telepon, pembuat dan penyebar konten-konten tersebut. Yang kedua, semua pihak, masyarakat, ya kan, partai politik, tokoh agama, ya kan, tokoh masyarakat, institusi-institusi resmi seperti sekolah, kampus, dan semuanya harus terlibat di dalam mengedukasi masyarakat bahwa pemilihan presiden adalah sebuah kompetisi memilih antara 2 atau 3 anak-anak bangsa untuk menjadi calon pemimpin bangsa ini. Maka galilah, carilah informasi tentang program-program mereka, bukan informasi yang dicari-cari, yang bersifat pribadi dan cenderung keluar dari visi misi dan program dari para kandidat. Ya, itu menurut saya. Iya Pak, ya. Luar biasa ya. Tadi kan Bapak udah singgung mengenai polarisasi itu kan tentunya sangat merugikan banget Pak ya, buat tentunya para politikus terus merugikan semuanya. Merugikan. Jadi polarisasi ini menghancurkan sebuah negara. Iya. Terus Bapak sebagai politisi atau mungkin perlu diusulkan Pak untuk dibuatkan undang-undang yang sifatnya itu jadi media-media yang sifatnya tadi buatan-buatan sendiri, pribadi, rumahan,
dan sebagainya itu kan saat ini kan masif sekali Pak. Akhirnya dari media-media itu memberikan narasi-narasi yang sifatnya bisa memberikan narasi yang tidak sesuai Pak, istilahnya seperti itu. Betul sekali. Nah, apakah mungkin Bapak ada ide untuk punya usulan atau seperti Saya apa? kira undang-undang ITE itu sudah cukup. Undang-undang ITE itu sudah cukup untuk menyeret seseorang yang menyebarkan konten-konten ujaran kebencian, fitnah, ya kan, hoax dan lain-lain. Itu sudah cukup. Tinggal implementasi penegakannya. Masalahnya kan begini. Kalau kemudian pihak kepolisian atau Kominfo menindak seseorang yang kebetulan benar-benar menyebarkan berita hoax, menyebarkan fitnah, ujaran kebencian. Kemudian kelompok-kelompok yang memang dari tadi awalnya memang tujuannya membuat rusuh secara media sosial tadi, itu juga kemudian akan memproduksi berita-berita baru yang seolah-olah mengatakan bahwa kepolisian, Kominfo, pemerintah itu melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu menangkapin orang-orang yang anti pemerintah, menangkapin orang-orang yang anti si A, anti si B. Mereka akan kembali membuat berita-berita yang semacam itu. Padahal jelas-jelas secara pasal-pasal memang konten itu bisa dikenai undang-undang ITE. Nah, ini juga bukan pekerjaan yang gampang. Undang-undang itu cukup. Tapi begitu mau ditegakkan, tidak boleh tebang pilih. Dan kalau memang yakin bahwa orang-orang ini sudah melanggar undang-undang ITE, mau dibelain oleh siapapun juga, mau dianggap melanggar hak asasi manusia, ya kan? Mau dianggap melanggar kebebasan orang untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, tangkap saja, adili, biar nanti pengadilan dalam hal ini di persidangan membuktikan apakah orang ini benar-benar melakukan pelanggaran undang-undang ITE atau tidak. Karena kalau tidak ditegakkan ya nggak akan ada hasilnya. Jadi undang-undangnya saya kira sudah cukup. Betul. Iya Pak, ya. Oke Pak. Kemudian ini Pak, apa yang dimaksud politik identitas itu Pak? Nah, ini yang lagi rame nih, ya kan? Begini, politik itu perlu identitas. Kalau nggak ada identitas, nggak bisa dibedakan satu dengan yang lain. Kan begitu? Golkar, misalnya, menyatakan sebagai partai nasionalis. PDIP menyatakan sebagai partai nasionalis. Itu kan identitas. Identitas partai nasionalis. Ya kan? Partai kekaryaan, kan gitu. Nah, kemudian misalnya Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, kan gitu misalnya. Partai yang menunjukkan dirinya sebagai partai membawa misi Islam, kan gitu. Kan berarti menunjukkan bahwa dia identitasnya adalah sebagai partai Islam, betul nggak? Jadi politik identitas itu perlu untuk membedakan karakteristik, maksud, dan tujuan sebuah partai politik, sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan. Identitas perlu. Seperti kita punya KTP kan identitas juga kan? Betul nggak? Kita pakai pakaian yang semacam ini kan menunjukkan identitas kita laki-laki. Ya kan? Kalau saya pakai hijab kan berarti identitas saya nggak jelas. Laki-laki kok pakai hijab kan gitu. Betul nggak? Jadi politik identitas itu perlu. Yang dimaksud dengan politik identitas yang berbahaya adalah, nah ini, yaitu mencap, menjustifikasi seseorang atau sebuah organisasi atau sebuah kelompok masyarakat mencerminkan sebuah identitas tertentu yang seolah-olah dia merupakan sebuah kelompok yang bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, menunjukkan identitas yang sesuatu gerakan yang dilarang oleh hukum di Indonesia. Nah, kalau ada sekelompok masyarakat, ada seseorang, ada sebuah rumah produksi, dalam tanda petik rumah produksi ini, kemudian membuat konten-konten, membuat berita-berita yang sifatnya memproduksi politik identitas, yaitu menyebarkan berita-berita yang bersifat
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, melawan hukum, menimbulkan perpecahan dan kebencian kepada masyarakat. Ini yang tidak boleh. Ini yang dilarang. Nah, ini yang dimaksud dengan politik identitas itu tidak boleh digunakan di dalam berpolitik. Jadi hati-hati menggunakan istilah politik identitas. Iya kan? Karena misalnya sekarang begini, calon si A ini merupakan keturunan dari suatu suku, ya kan? Calon si B keturunan dari suatu suku yang lain. Nah, seolah-olah kalau calon yang berasal dari suku si A ini menang, ini akan membahayakan suku si B. Kalau calon dari suku B yang menang, akan membahayakan suku si A. Nah, ini namanya memproduksi identitas untuk memunculkan kecurigaan, memunculkan kebencian dan perpecahan. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Narasi-narasi identitas seseorang kemudian diolah, dimunculkan bentuk kalimat-kalimat yang sifatnya menimbulkan amarah. Nggak boleh. Bahwa si A itu memang keturunan suku ini, si B keturunan suku B, itu kan anugerah dari Tuhan. Memang dia bisa milih mau lahir sebagai suku apa. Kan begitu. Tapi dia pada faktanya adalah warga negara Indonesia yang punya hak memilih dan dipilih, ya kan? Dan ketika dia sudah menjadi warga negara Indonesia, dia men-challenge dirinya untuk menjadi seorang pemimpin, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, atau bahkan presiden. Maka ketika dia terpilih, dia adalah bupati, wali kota untuk seluruh masyarakat di kabupaten itu. Dia adalah gubernur untuk seluruh masyarakat di kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi itu. Dan dia adalah presiden untuk seluruh golongan dan masyarakat di negara itu. Tidak untuk kelompok di mana dia berasal. Iya kan? Ini politik identitas yang berbahaya tuh yang tadi itu. Menggunakan identitas sebagai alat untuk memecah belah. Nah, itu yang tidak boleh. Dan itu yang sangat berbahaya. Makanya saya katakan politik identitas perlu. Tetapi memproduksi politik identitas yang digunakan untuk memecah belah, menimbulkan ujaran kebencian, bahkan politik identitas digunakan untuk menyebarkan fitnah, menekan orang lain, mengancam orang lain, ya kan? Itu yang berbahaya dan ini yang harus dihentikan dan ini harus ditindak oleh kepolisian, oleh Kominfo menggunakan undang-undang ITE tadi. Gitu. Oke Pak, oke. Jadi lumayan jelas tadi orangnya Bapak. Terus berarti gini Pak, perlukah politik identitas itu Pak? Seberapa perlu maksudnya Pak? Saya kira perlu. Selama politik identitas ini bersifat positif, maka perlu. Tetap perlu. Karena kan begini, misalnya sekarang kita bicara partai politik. Ada yang mengatakan bahwa dirinya adalah nasionalis religius. Berarti partai politik itu kan identitasnya terdiri dari orang-orang nasionalis, tetapi orang yang memiliki religius yang sangat tinggi. Kan gitu. Jadi kalau Anda seorang nasionalis, ya kan? Tapi Anda juga ahli ibadah, kan gitu. Anda cocok tuh masuk ke partai itu. Kan gitu. Nah, kalau sementara Anda ada partai yang mengatakan dirinya nasionalis murni, kan gitu. Dan Anda merasa saya seorang nasionalis, tingkat religius saya nggak terlalu tinggi-tinggi amat atau biasa-biasa aja, saya merasa saya cocok ke partai itu, ya kan? Nah, atau kemudian merasa bahwa saya seorang yang sangat religius, ya kan? Saya di dalam pola berpikir saya selalu mengutamakan pendekatan kepada ajaran agama, kan begitu. Kemudian melakukan pendekatan kepada perbuatan yang baik, menjauhi perbuatan yang terlarang, baik itu melanggar agama maupun melanggar hukum nasional, maka saya cenderung untuk masuk kepada partai politik yang berbasis identitas keagamaan misalnya. Kan itu boleh kan? Perlu kan?
Kalau nggak, Anda mau memilih partai A atau partai B, berdasarkan apa? Kalau program, saya kira semua partai programnya hampir sama. Visi misinya hampir sama. Tapi identitas awal kan perlu. Ya. Identitas di sini dalam rangka untuk menunjukkan ciri khas. Identitas itu menunjukkan ciri khas. Identitas itu bukan untuk produksi ujaran kebencian, fitnah, hoax, atau sesuatu yang memancing emosi. Nah, itu identitas yang tidak diperlukan. Gitu. Iya. Gini Pak, menurut Bapak tentunya tidak asing dengan kata-kata buzzer Pak. Iya. Ya. Gimana menurut Bapak? Ya, buzzer ini kan sebenarnya nggak berbeda dengan influencer. Influencer. Ya. Ya kan? Tidak bedanya dengan juru kampanye. Betul. Cuma beda-beda istilah aja kan? Ya. Tapi intinya mereka adalah orang-orang yang kemudian menyebarkan berita-berita. Ya kan gitu. Cuma kata-kata buzzer ini kemudian digunakan atau kita mengenal menjadi seolah-olah kata-kata yang tidak asing itu kan sejak pemilu tahun 2019 kemarin. Betul. Ya kan? Ya. Buzzer adalah orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok tertentu yang memang dibiayai oleh seseorang, oleh sekelompok orang juga yang tidak pernah diakui siapa mereka, kan gitu. Untuk kembali lagi memproduksi berita-berita negatif, konten-konten yang tidak sesuai dengan fakta. Mereka dibiayai untuk menyerang pihak-pihak lain yang berseberangan, dari mulai membuat identitas-identitas yang isinya fitnah, narasi-narasi yang sifatnya menimbulkan perpecahan, mengadu domba, ya kan? Mereka ini seperti pandangan masyarakat pada umumnya, ada yang membentuk, ada yang membiayai. Dan memang kalau kita lihat faktanya, orang-orang yang diidentifikasi sebagai buzzer-buzzer ini, memang mereka tidak pernah mau menerima pendapat orang lain. Kalau saya boleh katakan jujur, mereka ini sebenarnya, misalnya nih saya, misalnya ada dua orang nih, dianggap buzzer nih, yang berseberangan. Mungkin buzzer yang satu ini, ketika mendengar penjelasan dari buzzer lawan, itu dalam hati dia tuh sebenarnya bisa menerima bahwa penjelasan yang disampaikan oleh pihak buzzer ini benar adanya. Atau sebaliknya, ketika pihak si B ini menyampaikan sesuatu, si A ini sebenarnya hati mereka nuraninya mengatakan benar. Tetapi karena memang mereka dipekerjakan untuk memproduksi semua yang sifatnya negatif, maka mereka tidak akan pernah sedetik pun untuk bisa menerima hal yang positif dari pihak lain. Nggak akan mau menerima. Dan selalu pokoknya mereka mengatakan orang lain itu, tokoh tertentu itu, kelompok tertentu itu selalu bersifat negatif. Tuduhan-tuduhan yang akan muncul semacam itu. Dan itulah buzzer. Beda kalau influencer. Ya kan? Kalau influencer kan bagaimana mempengaruhi orang. Tentunya influencer dalam hal ini kita berkaca kepada mempengaruhi orang secara positif. Ya kan? Buzzer juga tujuannya mempengaruhi orang kan? Tapi mempengaruhi negatif. Supaya orang benci. Supaya orang emosi. Semua seorang marah. Maka pilihan-pilihan katanya, baik disampaikan secara oral maupun melalui ketikan-ketikan tulisan, itu memang bahasa yang dipilih itu bahasa yang memang buat orang emosi. Provokasi, agitasi, propaganda. Ya kan? Yang sebenarnya agitasi, provokasi, propaganda itu semua bisa digunakan untuk hal yang positif. Ya kan? Tetapi mereka akan digunakan pilihan kata-katanya yang sifatnya memang membuat orang tersulut emosinya. Nah, itulah yang dikerjakan oleh para buzzer. Maka dalam kesempatan ini saya katakan stoplah, sudahi.
Saya tidak menghimbau kepada personal yang menjadi bagian daripada buzzer, tetapi mereka-mereka yang membiayai, mereka-mereka yang menjadi penyandang dana, mereka-mereka yang membentuk kelompok-kelompok orang ini untuk membuat narasi-narasi, provokasi, agitasi, propaganda yang memecah belah tadi. Tolong, jangan lakukan itu lagi. Jangan lakukan itu lagi. Dari kelompok manapun, dari pendukung siapapun, walaupun mereka tidak pernah mengakui bahwa mereka adalah pendukung si A si B, ya kan? Mereka tidak pernah mengakui dirinya adalah buzzer, kan gitu. Nah, tetapi mereka kita himbau pada kesempatan hari ini dan sampai dengan pemilu tahun 2024, saya harapkan buzzer-buzzer ini tiarap. Dan saya, Anda semua, para pelaku media sosial, baik itu sifatnya cuma sesekali atau terus-menerus, juga jangan memproduksi istilah-istilah baru. Istilah-istilah baru mengelompokkan si A sebagai kelompok seperti ini, si B semacam ini, sehingga muncul nanti kelompok-kelompok baru seperti pada periode yang lalu. Sehingga saya pun tidak bisa mengulang lagi nih kata-kata yang sudah biasa kita sering, bahwa si A adalah si ini, si B adalah ini ya. Saya nggak mengulang nih, dari saya nih. Saya nggak mengulang lagi nih. Jadi jangan ada lagi pengelompokan atau pembuatan istilah-istilah mencap seseorang sebagai kelompok-kelompok tertentu. Jadi pada dasarnya perlu dua hal Pak ya, ataupun dua hal lah ya. Jadi kesadaran dari individu, ya kan, kelompok tertentu untuk tidak memproduksi narasi-narasi yang arahnya ke negatif dan disebutnya buzzer. Absolutely. Dan tidak kalah penting adalah ini Pak, tadi yang pendana Pak. Yep. Tidak kalah penting. Jadi tentunya dua hal ini yang harus disadarkan dan ditiadakan Pak. Harus ditiarapkan sejak sekarang. Betul. Harus ditiarapkan. Nah, salah satunya kembali lagi tindakan para penegak hukum tadi menggunakan undang-undang ITE dan Kominfo tadi. Begitu muncul konten yang jelas-jelas diidentifikasi sebagai perbuatan buzzer, tangkap, bawa ke pengadilan, ya kan? Atau nomor awal si pemproduksi, matikan. Nah, siapa yang ikut secara terstruktur, sistemik, dan masif menyebarkan terus-menerus konten yang sudah dilarang, harus juga termasuk yang harus ditindak. Gitu. Itu demi untuk mengamankan ya Pak. Yap, untuk pemilu 2024 yang sejuk, damai, aman, pesta demokrasi yang benar-benar membahagiakan dan melahirkan calon pemimpin nasional yang benar-benar hebat. Iya Pak, ya. Ya tentunya itu juga harapan dari semua masyarakat Indonesia Pak tentunya. Setuju. Jadi politik yang damai Pak, yang damai kan kalau masyarakat tahunya ya damai Pak itu. Jadi tidak ada istilahnya saling apa ya Pak ya, gontok-gontokan untuk saling menyudutkan dan sebagainya Pak, seperti itu. Tentunya seperti itu Pak gitu. Iya. Terus tadi Pak ini kan sebentar lagi kan kurang dari 2 tahun Pak ya. Itu kan mau pemilu Pak. Ya kan? Menurut Bapak sebaiknya ada berapa Pak kandidat yang harus tampil ataupun yang ini Pak? Yang nanti undang-undang kita menyatakan bahwa calon presiden itu diusung oleh partai politik yang memiliki suara atau gabungan suara minimal 20% atau presiden threshold. Ya, presiden threshold. Dan salah satu partai yang memiliki hak mencalonkan calon presiden tanpa harus berkoalisi itu adalah PDI Perjuangan. Maka tanpa mendahului kehendak Tuhan, boleh dikatakan bahwa PDIP sudah memegang satu tiket calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya sudah ada satu calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua, karena beberapa partai ini memiliki suara yang cukup besar, sehingga sangat memungkinkan tidak perlu banyak-banyak koalisi untuk bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Kita ambil contoh misalnya Gerindra dengan PKB, sudah cukup, ya kan? Sudah cukup. Kalau mereka solid di dalam berkoalisi,
maka mereka sudah bisa mencalonkan sepasang, yaitu presiden dan wakil presiden. Maka sudah ada 2 kandidat, ya kan? Iya. Kemudian masih ada lagi misalnya Golkar, PAN, dan P3. Secara threshold mereka juga cukup, ya kan? Mereka juga cukup. Dan kalau mereka solid, mereka bisa memunculkan calon presiden dan wakil presiden, maka akan muncul calon yang ketiga. Dan satu lagi, masih ada Nasdem, masih ada PKS, dan Demokrat. Pun cukup untuk mengusung 1 orang calon presiden dan wakil presiden. Dan kalau mereka solid, mereka juga sampai dengan batas waktu yang ditentukan mereka utuh koalisinya, maka akan muncul calon keempat. Ya, calon keempat. Masih lagi ditambah beberapa partai non parlemen, seperti partai Bulan Bintang, kan juga bisa mendukung nanti salah satu. Dalam tataran politik ideal, kalau benar-benar ingin mencari calon presiden yang terbaik, maka harus disodorkan kepada masyarakat pilihannya lebih daripada 2. 4 tadi itu, 4 kelompok tadi, gabungan partai politik tadi, bisa mengusung 4 calon presiden dan wakil presiden. Maka ini akan menguntungkan masyarakat. Betul. 1, masyarakat dibeli banyak pilihan untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua, ini salah satu cara yang efektif meminimalisir terjadinya perpecahan para pendukung atau polarisasi. Karena ada 4 kandidat. Betul. Ya kan? Iya. Ada 4 kandidat. Iya. Nah, jadi kalau ditanya idealnya berapa? 4. Kurang dari 4 berapa? 3. Kurang dari 3 berapa? 2. 1. Wah, jangan. 1 jangan. Walaupun 1 sebenarnya, kalau kita kembali kepada Pancasila, ya kan? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, pemusyawaratan, dan perwakilan. Maka kalau 4 partai, semua partai politik itu berpendapat bahwa cukup memilih 1 orang calon wakil presiden, ya kan? Kemudian diusulkan kepada KPU, kan gitu. Tetap diselenggarakan pemilu, tetapi bisa jadi lawannya kotak kosong. Maka sangat mungkin juga tidak akan terjadi polarisasi. Tetapi nanti yang muncul adalah gerakan-gerakan yang mengatakan bahwa politik Indonesia sudah tidak demokratis lagi, karena yang muncul hanya 1 calon melawan kotak kosong, kan gitu. Padahal munculnya 1 calon ini bisa jadi bentuk pengamalan sila keempat dari seluruh partai politik untuk menghindari perpecahan dan polarisasi. Mereka ternyata benar-benar bisa bermusyawarah memunculkan 1 calon presiden dan wakil presiden. Bukan hebat nih, ya kan? Nah, jadi tidak juga bahwa dengan sudah bermusyawarah ini kemudian tetap diadakan pemilu, ini tidak demokratis. Enggak juga sebenarnya. Boleh-boleh saja menurut saya. Tapi idealnya, ya kalau saya tadi, karena memang memungkinkan gabungan partai politik ini bisa memunculkan 4 calon, kenapa tidak muncul 4 calon gitu. Terus ini Pak, apa saran Bapak untuk masyarakat dalam memilih presiden, Pak? Ya. Seperti apa gitu maksudnya? Saran saya begini, proses kehidupan itu merupakan sebuah kelanjutan, ya, sustainable, berkelanjutan. Hidup ini tidak seperti sebuah novel yang berhenti di 1 episode, kemudian berganti judul dan berganti cerita. Tidak. Tapi proses pembangunan ini seperti halnya manusia, proses yang tumbuh. Ya kan? Tumbuh. Dari bayi lahir, kemudian menjadi anak kecil, dewasa, dan seterusnya. Dari sejak lahir sampai kita dewasa, sampai menjadi tua kan terjadi perubahan. Terjadi perubahan kan? Nah, sama juga dengan pembangunan.
Sejak dari Bung Karno, ya kan? Kemudian Pak Harto, kemudian ada Gus Dur, Ibu Megawati, Pak Habibie, Pak SBY, dan akhirnya Pak Jokowi. Itu semua merupakan rangkaian peristiwa tumbuhnya bangsa ini yang berkesinambungan. Yang berkesinambungan. Namun, di dalam proses pembangunan, karena seseorang itu memiliki visi dan misi, dia melihat tantangan zaman itu kan berbeda-beda. Antara zamannya Pak SBY, zamannya Pak Harto, zamannya Pak Karno. Di dalam melihat pertumbuhan suatu bangsa dan pertumbuhan hubungan internasional, itu kan selalu mengalami perubahan, dinamika, ya kan? Tantangan dan persoalan yang dihadapi kan berbeda-beda. Situasi perekonomiannya pun berbeda-beda. Sehingga sangat wajar apabila seorang calon presiden itu memiliki visi misi dan program yang bersifat ke depan untuk menumbuhkan pembangunan dalam negeri maupun hubungan internasional. Tetapi dia tidak bisa mencabut akar dari tumbuhan yang sudah ada, kemudian dia mulai dengan cocok tanam baru, tidak bisa. Tidak boleh. Maka pilihlah calon presiden yang memang di dalam menyampaikan visi misi itu ada nilai-nilai berkelanjutannya. Jangan justru mencari calon presiden yang berspekulasi, menggunakan bangsa ini sebagai alat untuk berspekulasi, memulai sesuatu yang serba baru, kemudian meninggalkan jejak-jejak lama yang seharusnya diteruskan. Nah, jangan juga. Dan saya yakin tidak ada calon presiden yang semacam itu. Karena saya yakin semua pasti akan meneruskan yang baik-baik dan akan membuat program baru sesuai dengan kebutuhan zaman. Sambil contoh begini. Pada zamannya Pak SBY, kan kita tidak mengenal wabah COVID. Maka visi-visi Pak SBY pada waktu itu adalah visinya adalah bagaimana menciptakan pembangunan yang menurut beliau ideal kan gitu. Dalam perjalanannya Pak Jokowi pada periode kedua ini, dalam visi misi dia kan tidak memperkirakan munculnya COVID. Ya kan? Tiba-tiba muncul COVID. Ya enggak? Ya. Maka beliau harus melakukan manuver kan? Harus melakukan modifikasi terhadap program-programnya. Betul nggak? Ya. Nah, kemudian ketika beliau memodifikasi program tadi, ternyata berhasil, muncul perang Rusia dan Ukraina. Timbul kemungkinan resesi ekonomi. Maka harus memodifikasi lagi perjalanan bangsa ini. Baik dalam kepentingan pertumbuhan di dalam negeri maupun hubungan internasional. Maka cocok sekali kalau kita lihat lagu ojo dibanding-bandingki. Ya nggak bisa dibandingkan antara zaman Pak SBY dengan zaman Pak Jokowi. Karena persoalan tantangan yang dihadapi berbeda-beda. Kan itu. Tetapi bahwa ada benang biru, ya kan? Ada garis berkesinambungan yang harus dilanjutkan, harus diteruskan, di mana itu sudah menjadi program nasional, sudah diputuskan dalam bentuk undang-undang, maka ya wajib siapa penerusnya untuk meneruskan program tersebut. Tidak boleh sama sekali kemudian mencabut semua tanaman yang di situ sampai ke akar-akarnya, kemudian mencangkul ulang, mengganti aneka macam semua tumbuhannya, ya kan? Terus nunggu panen untuk kesejahteraan masyarakat. Ya kalau ternyata panen, kalau ternyata kan mawereng, gagal total, kan cilaka justru, betul. Ya enggak? Nah, jadi pilihlah calon presiden yang memiliki visi misi menumbuhkan perekonomian dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat yang baik, tetapi juga tahu tantangan hubungan internasional, kemungkinan akan munculnya perang-perang baru di kawasan Indo-Pasifik atau di kawasan negara lain yang bisa menyeret bangsa kita. Kita cari siapa yang memiliki visi yang semacam itu, yang memiliki daya teropong jauh ke depan, ya kan? Dan ketika terjadi sesuatu yang baru di luar prediksi, dia juga punya kemampuan memodifikasi program dia. Nah, silakan. Siapa yang sudah ada dari lihat masyarakat sekarang ini, kira-kira ada nggak tuh yang semacam itu? Itu aja saran saya. Ya, jadi masyarakat tinggal memilih siapa kira-kira yang selama ini sudah
tergambar Pak ya. Betul sekali. Tergambar yang Ya. sosok yang mumpuni dalam hal. Misalnya kan kalau kayak Pak Prabowo, Iya. kita sudah 2 kali nih Iya. dengar kampanyenya beliau seperti apa, Iya. iya kan? 2014, 2019 kan, Iya. sama 2009, 2009, ya kan, pemilu 2009 dan 2014 dan 2019. Iya. Kita sudah dengar, kita sudah hafal. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, ekonomi kita akan begini, Iya. ya kan? Iya. Pengamalan Undang-Undang Dasar 45 akan semacam ini. Pengamalan Pancasila akan semacam ini. Akan membawa Indonesia dalam hubungan internasional akan semacam ini. Kita sudah tahu. Apalagi setelah beliau jadi Menhan sekarang misalnya. Kita sudah tahu seperti apa track recordnya beliau. Ya kan? Nah, sekarang kita tunggu calon presiden yang lain. Nah, seperti apa visi misinya? Apakah akan semercusuar Pak Prabowo? Lebih bagus? Ya kan? Atau tidak? Nah, kita tunggu kandidatnya, kan belum tahu siapa nih kandidat yang bakal muncul kan? Karena belum ada satupun yang resmi dinyatakan secara teoritis Iya. sudah bisa maju karena ada calon presiden dan wakilnya dan sudah memiliki dukungan dari partai politik yang cukup secara threshold. Betul. Oke Pak, gini Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Sebagai politisi, Bapak ini kan tentunya sudah familiar dengan sosok-sosok personal yang sekiranya cocok dan mungkin bisa memenangkan nanti di tahun 2024 Pak. Seperti apa Pak? Pandangan dari Bapak. Apanya nih? Pandangan apanya? Siapa kira-kira yang akan menang nanti, Pak? Siapa ya? Iya. Begini, Iya. Mas Nano coba, Mas Nano dengerin cerita saya ya. Iya. Bung Karno tidak didesain untuk menjadi presiden. Beliau muncul karena beliau adalah tokoh revolusional. Tokoh revolusional pada masa perang, Iya. masa penjajahan. Iya. Beliau muncul sebagai tokoh nasional, sebagai matahari bangsa pada waktu itu. Iya kan? Betul. Kan tidak pernah Bung Karno cita-cita jadi presiden. Iya. Dalam gejolak perang kemerdekaan, beliau muncul dengan kelompok-kelompok teman-teman yang lain, ya kan? Dan kemudian didaulat untuk membacakan teks proklamasi dan seterusnya akhirnya terpilih jadi presiden. Betul nggak? Iya, betul. Yang kedua, Pak Harto. Pak Harto sebagai Panglima Kostrad pada saat itu, Iya. kan juga tidak didesain sebagai calon presiden. Iya. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Tiba-tiba muncul gejolak peristiwa G30 PKI Iya. dengan berbagai macam ceritanya. Iya. Kemudian Pak Harto diangkatlah oleh sidang MPRS, kalau saya tidak salah, Iya. menjadi pemegang mandat presiden kan, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah selesai Pak Harto, siapa yang sangka Gus Dur jadi presiden? Betul. Tidak pernah Gus Dur mengatakan dia mencalon-calon presiden. Iya. Tiba-tiba dalam suatu peristiwa Iya. karena kejatuhan Pak Harto, Iya. Pak Harto mundurkan diri, ya kan? Dalam sebuah sidang MPR, Gus Dur terpilih sebagai presiden. Betul nggak? Betul. Siapa yang sangka juga? Kemudian ketika Gus Dur jatuh, Megawati jadi presiden. Iya. Ya kan? Iya. Kemudian Habibie jadi presiden. Betul. Tidak pernah nyangka juga kan? Ketika kemudian Pak SBY jadi Menko Polkam, siapa juga yang menduga tiba-tiba beliau bikin partai, Iya. maju jadi presiden, dan menang. Betul. Ya kan? Iya. Dan terakhir Pak Jokowi. Betul. Siapa pernah menyangka beliau adalah wali kota 2 kali di Solo yang sukses. Iya. Tiba-tiba ada yang menarik ke Jakarta jadi calon gubernur, menang. Iya. Dan tiba-tiba juga maju menjadi calon presiden dan menang untuk kedua kalinya. Iya. Kalau kita lihat perjalanan ini, justru nama-nama ini kan orang yang belum beredar di masyarakat sebenarnya. Iya. Yang tiba-tiba ya, Iya. seolah-olah itu sudah digiring, dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerucut tiba-tiba bisa menjadi presiden. Iya. Nah, apakah 2014 di antara nama-nama yang sudah beredar, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo, ada Puan Maharani, ada Airlangga Hartarto, ada Erick Thohir, ya kan? Ada Andika Perkasa, ada Anies Baswedan, Iya. ada Ridwan Kamil, ya kan?
kita nggak tahu 1 tahun yang akan datang atau berapa bulan yang akan datang, tiba-tiba muncul tokoh yang kita tidak duga sebelumnya. Seperti sejarah yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi siapa calonnya? Boleh dibilang kalau hari ini, bahkan dari nama yang beredar itu pun belum ada yang pasti. Saya kok punya sedikit kekhawatiran akan tiba-tiba muncul tokoh baru, entah karena disebabkan oleh situasional yang akan terjadi dalam beberapa bulan yang datang. Kita nggak tahu nih ya, dalam beberapa bulan yang datang itu, baik dalam negeri ataupun secara internasional, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yang memunculkan tokoh baru yang tidak diduga, dan ini disambut gegap gembita oleh masyarakat dan partai politik, bisa saja. Jadi ya belum ada ya menurut saya secara pasti. Itu. Kalau menurut Bapak itu presidensial threshold, Pak, itu kan gini, Pak. Ini pertanyaan dari masyarakat, Pak, ya. Iya. Presidensial threshold ini kan seolah-olah kayak gini, Pak. Kayak demokrasi kita itu sudah sudah diatur, Pak, gitu loh. Nah, gimana, Pak, itu menurut Bapak? Ya, kan harusnya kan tidak ada, Pak, seperti itu. Mungkin lah gitu. Atau gimana menurut Bapak? Ya, tapi kan nggak bisa juga kita milih calon pemimpin seseorang asal mencalonkan dirinya aja, kan nggak bisa juga kan. Betul nggak? Iya. Wong kita mau memilih istri aja kita punya banyak pilihan dulu. Maksudnya gini, kita kan memilih calon istri kan kita selektif. Iya. Ya kan? Betul. Mungkin kita punya 2 atau 3 pacar sebelumnya. Dan kita ambil satu yang terbaik. Kan enggak kita punya 100 pacar. Terus kita seleksi satu-satu, kan enggak kan? Paling kita cuma jalan dengan 2-3 orang tertentu. Calon orang wanita cari calon suami, paling kita punya pacar dia atau punya hubungan dekat dengan 2-3 orang. Kemudian dia merasa satu yang terbaik kan gitu. Apalagi calon presiden. Kalau sekarang 0%, misalnya nggak ada presiden threshold, terus semua orang mencalonkan diri. Nggak usah banyak-banyak. Semua gubernur yang ada deh, 38 provinsi, semua menyatakan diri maju sebagai calon presiden. Ya secara undang-undang diizinkan. Pening kita, ya kan? Merasa secara CV cukup sebagai calon gubernur. Kan gitu tuh? Ya enggak lah, menurut saya enggak. Tetap perlu, tetapi mungkin ya presiden thresholdnya tidak sebesar itu. Gitu. Ya kan? Mungkin bisa diturunkan lah. Bisa diturunkan misalnya 5%, ya kan? Gabungan partai politik tapi 5%. Sehingga nanti kan paling muncul 10, ya kan? Betul. Karena walaupun dibuka 5%, juga belum tentu juga kok kemudian semua partai politik itu masing-masing mencalonkan, belum tentu juga. Kalau misalnya sekarang ada 30 partai politik, misalnya ya, terus thresholdnya 5%. Terus mereka masing-masing punya 2,5%, masing-masing kan bisa saja satu calon bergabung, satu calon presidennya, satu wapresnya, satu calon presidennya, satu wapresnya, kan cuma 15 calon. Ada 30 partai politik nih, masing-masing punya hak suara 5%. Semua bisa dong mencalonkan diri kan? Betul nggak? Tapi kan mending, udah saya capresnya, kamu wapresnya, kita maju deh sepasang. Masing-masing sepasang paling cuma 15. Iya betul. Iya nggak? Iya. Jadi nggak banyak-banyak juga. Perlu presiden threshold, tetapi ya nggak 20%. Cuma diturunkan, Pak, ya. Sebenarnya kalau tadi Bapak istilahnya uraikan ya, kasih istilahnya apa ya tadi? Bapak prediksi lah ya. Sekiranya PDI sendiri sudah mampu mencalonkan Gerindra dengan PKB, Golkar, PAN dan P3 dan Nasdem, PKS dan Demokrat sebenarnya sudah cukup mewakili, Pak. Udah cukup 4. Udah lumayan. Udah ideal. Udah ideal. Ya mudah-mudahan begitu, Pak. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan 4. Ya, ini pemirsa, obrolan kita pada kesempatan malam ini dengan politisi kita, Bapak Sukmo Harsono. Terima kasih waktunya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Oke. Bisa bincang-bincang lagi. Biar ini, Pak, masyarakat, ya kalau bahasanya biar melek politik lah, Pak. Melek, istilahnya biar tahu maksudnya gitu loh. Karena kan penting, Pak, buat masyarakat kita itu untuk diberikan pemahaman-pemahaman, Pak, gitu loh. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan pemirsa pada kesempatan malam ini
obrolan kita ini bermanfaat, ada sedikit nafat, ada banyak manfaat. Mudah-mudahan berguna buat semuanya. Terima kasih atas waktunya Bapak Sukumarsono. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan seperti disampaikan ada nilai-nilai positifnya yang bisa kita petik dan kita gunakan bersama-sama. Terima kasih Pak. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Maksudnya baik, kalau ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.